Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Moe Channel. Ya, video saya kali ini saya ingin memprediksi ya terkait dengan timnas Indonesia atau mereview terkait dengan pertandingan timnas Indonesia melawan Uzbekistan malam nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi kami di Nusa Tenggara Timur itu jam 10 ya. Ya, sebelumnya kita dihebohkan dengan berita di mana MNC Group selaku pemilik hak siar Piala Asia U23 di mana pada poin 6 melarang kita masyarakat Indonesia untuk nobar alias nonton bareng. Ya, tentunya ini sangat mengecewakan kita ya, ketika euforia itu sedang berlangsung, kemudian tiba-tiba ada larangan seperti ini. Ya, namun pada akhirnya setelah video kemarin saya upload, MNC Group memberikan klarifikasi bahwa nonton bareng itu boleh dilakukan, tidak dilarang. Yang dilarang itu ketika ada orang yang melakukan nonton bareng kemudian memungut biaya, itu yang harus ada izin kepada pihak MNC Group. Kalau yang tidak dipungut biaya tidak menjadi masalah, atau tidak ada pasang iklan atau apapun itu tidak menjadi masalah. Intinya nonton saja. Jadi sekali lagi terima kasih untuk MNC Group yang sudah terbuka terkait dengan hal ini, terkait dengan poin 6 yang menurut kami sangat mengambang dan sangat buat kami masyarakat Indonesia kecewa. Kita kembali kepada review atau prediksi ya pertandingan antara Indonesia versus Uzbekistan. Ini pertandingan semifinal, pertandingan yang tentunya ditunggu-tunggu oleh kita, masyarakat Indonesia, pencinta sepak bola Indonesia, kecuali si Towel ya. Towel tentunya tidak berharap, atau mungkin kita bila perlu jangan ajak dia untuk nonton semifinal. Dan jika nantinya Indonesia lolos, jangan ajak dia ke Prancis juga ya untuk nonton Olimpiade nanti ketika Indonesia bermain. Ya, terkait dengan pertandingan Indonesia U23 yang akan melawan Uzbekistan, saya melihat peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya, ke final, itu sangat terbuka lebar. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Ya, kita melihat di mana mulai pada babak penyisihan, ketika masih di 16 besar, Indonesia berada di grup neraka, di mana di grup itu ada Qatar selaku tuan rumah, kemudian Australia yang punya nama besar, kemudian ada Jordania. Ya, dari ketiga negara ini yang berada di grup itu, kalau secara peringkat, ya Indonesia boleh dikatakan tim yang tidak diperhitungkan. Tapi semuanya itu berhasil dilewati oleh timnas Indonesia. Ya, walaupun kita ketahui bersama bahwa pada pertandingan pertama timnas kita dikalahkan oleh wasit, bukan dikalahkan oleh timnas Qatar. Jadi itu sangat jelas. Itu bisa dibuktikan ketika pada pertandingan kedua melawan Australia, timnas kita berhasil mengalahkan Australia. Dan saat melawan Jordania itu juga sama. Timnas Indonesia mempertontonkan permainan yang sangat-sangat ciamik. Tiki-taka, sentuhan bola 1-2 yang sangat-sangat enak ditonton. Bahkan kita setelah pertandingan melawan Jordania, kita sudah tidak sabaran. Nantinya Indonesia melawan siapa ya? Dan pada akhirnya timnas kita bertemu tim kuat lagi. Bertemu tim yang bahkan selama
40 tahun kalau saya tidak salah tidak pernah absen. Ya, 40 tahun tidak pernah absen di Olimpiade dan 9 tahun berturut-turut tidak pernah absen. Tetapi Indonesia, lagi-lagi Indonesia di bawah Coach Sintayong, di bawah asuhan Coach Sintayong berhasil mematahkan sejarah itu, berhasil membuyarkan langkah Korea Selatan untuk ikut Olimpiade yang ke-9 kalinya atau yang ke-10 kalinya. Artinya secara mental, timnas kita itu sudah sangat teruji. Timnas kita sudah berhasil melewati tantangan-tantangan yang cukup besar, melawan tim-tim yang cukup besar. Nah, sementara dari kubu Uzbekistan, ya memang kalau kita melihat pertandingan, bahkan secara rating poin ya, yang saya pernah lihat di salah satu media bahwa Uzbekistan itu berada di urutan pertama dengan poin tertinggi. Jadi dia kalau tidak salah itu tidak pernah kalah ya. Kan grupnya di Uzbekistan itu kan Uzbekistan, kemudian ada Malaysia kalau saya tidak salah, Vietnam dan juga Kuwait. Ya kalau kita melihat negara-negara ini, Malaysia, Vietnam ataupun Kuwait, saya kira negara yang menurut saya sangat mudah untuk dikalahkan dan sulit sekali untuk kalah melawan tim-tim ini. Ya, secara tantangan Uzbekistan mungkin tidak terlalu sulit ya melawan negara-negara yang saya sebutkan tadi. Ada Kuwait, kemudian Vietnam dan juga Malaysia. Itu biasa-biasa saja. Dan orang berpandangan bahwa Uzbekistan ini akan menjadi lawan yang kuat. Karena mereka melihat itu tadi tidak pernah kalah. Dan pandangan saya itu berbeda. Saya melihat kalau secara soal ujian, itu yang paling berat itu timnas Indonesia loh. Coba teman-teman bayangkan. Teman-teman pernah tidak terpikirkan kalau timnas kita itu bisa sampai di semifinal? Coba bayangkan. Kita melawan negara yang tidak main-main. Negara yang punya nama besar. Kalau kita lihat dari timnas senior, bahkan Korea Selatan adalah langganan Piala Dunia. Artinya secara nama, kita ini bukan apa-apa. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa langganan Piala Dunia atau ranking FIFA itu hanyalah sebuah angka. Ya, hanyalah sebuah angka. Kita bisa buktikan ketika kemarin kita bisa mengalahkan Korea Selatan, kita bisa mengalahkan Jordania, kita bisa mengalahkan Australia. Ya walaupun kita tidak bisa mengalahkan wasit saat melawan Qatar. Ya kita kembali soal Uzbekistan. Banyak orang yang berpandangan bahwa ini adalah lawan yang sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Secara rekor pertemuan memang kita kalah. Timnas Indonesia pernah bertemu dengan Uzbekistan ya, ketika di Asian Games tahun 2023 ya kalau saya tidak salah. Ketika itu ya materi pemainnya kurang lebih sama ya. Hampir sama. Tapi pelatihnya beda, bukan Coach Sintayong. Waktu itu pelatihnya adalah Coach Indra Safri. Dan kipernya juga Hernando Hardy. Dan bahkan di situ ada Rizky Ridho. Dan pada pertemuan ketika itu, timnas kita kalah 0-2 dari Uzbekistan. Ya walaupun gol ketika itu dilesahkan pada extra time ya, taman waktu. Artinya kalau kita melihat, kalau kita membuat perbandingan soal rekor pertemuan, saya tidak bisa menyamakan ya, atau kita berpikir bahwa oh berarti Uzbekistan ini lebih hebat dari Indonesia ya. Saya tidak melihat itu. Yang saya lihat adalah sosok dari Coach Sintayong.
Ya, waktu itu makanya kita bilang materi pemain itu boleh sama. Materi pemain itu boleh sama. Tetapi pelatihnya beda, tentunya kualitasnya pasti akan beda. Ini sekaligus membantah ya teman-teman. Membantah apa yang pernah disampaikan oleh si Towel, bahwa dengan materi pemain yang ada, emangnya hanya Coach Sintayong yang bisa. Artinya sudah dipatahkan ya. Sudah dipatahkan ketika ada materi pemain yang sama, tapi dilatih oleh pelatih yang berbeda, hasilnya tentu berbeda. Kita melihat pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan di Asian Games tahun 2023 kemarin, di mana saat Indonesia bertemu dengan Uzbekistan, kita dikalahkan 0-2. Namun hari ini adalah ujian sesungguhnya. Timnas kita dengan materi pemain yang hampir sama saat dipegang oleh Indra Safri. Ya walaupun sekarang ada tambahan pemain keturunan ya. Tapi di bawah kepelatihan Coach Sintayong, saya berani mengatakan bahwa, dan saya optimis, sangat-sangat optimis, bahwa timnas kita berani melewati ujian itu. Walaupun orang katakan bahwa ini adalah ujian sesungguhnya, tapi buat saya ujian sesungguhnya itu ketika timnas kita berhadapan dengan Korea Selatan. Dan itu mampu kok kita lewati. Dan saya memprediksi kemenangan akan diraih oleh timnas Indonesia. Euforia akan semakin banyak. Kegembiraan akan tersebar di mana-mana. BMKG akan mencatat bahwa malam nanti akan terjadi guncangan, gemuruh yang sangat dahsyat di seluruh Indonesia, bahkan di pelosok-pelosok negeri ini. Indonesia akan mengukir sejarah baru. Catat ini. Indonesia akan mengukir sejarah baru. Ya, kita tentunya tidak hanya berharap pada pemainnya, pemain ofisial dan juga seluruh tim yang ada di sana. Doa dan dukungan dari kita, pikiran-pikiran positif dari kita masyarakat Indonesia, pencinta sepak bola Indonesia, tentunya harus terarah kepada mereka. Kita harus berdoa, mensupport mereka itu tentu hanya lewat doa. Dan tentunya rasa optimis. Saya memprediksi timnas Indonesia, ya dari awal ya saya prediksinya salah tuh hanya ketika lawan Qatar. Ya karena memang kita dikalahkan oleh wasit ya. Jadi anggap saja itu tidak ada pertandingan. Selepas pertandingan melawan Qatar, prediksi saya selalu benar. Ya walaupun skornya beda-beda tipis ya. Karena saya melihat ada aura positif di sana. Kita melihat, yang saya lihat tuh, kenapa saya yakin bahwa Indonesia bisa menang teman-teman. Kekompakan. Kekompakan dalam tim, itu sangat penting. Bagaimana kalau kita melihat ketika timnas kita saat berlatih, itu banyak sekali adegan-adegan lucu di sana. Artinya mereka ini lepas ya, bermainnya lepas, tidak terlalu memikirkan, tidak ada beban sama sekali. Itu yang menjadi poin saya, sehingga ada optimisme yang sangat tinggi bahwa timnas kita Indonesia pasti menang. Untuk skor, saya berani bahwa Indonesia akan menang dengan skor 3-1. Ya. Dan infonya, Rafael Strike tidak main karena terkena akumulasi kartu dan mungkin akan digantikan oleh Ramadan Sananta. Dan inilah waktunya bagi Ramadan Sananta membuktikan kepada Coach Sintayong bahwa dia layak untuk dimainkan. Dan mungkin juga ini adalah strategi supaya lawan tidak bisa membaca. Karena tipe striker antara kedua orang ini, antara Ramadan Sananta dan juga Rafael Strike,
itu berbeda ya teman-teman. Kalau Ramadan Sananta ini kan lebih kepada striker murni. Kalau Rafael Struijk, posisi aslinya itu tuh dia sayap kiri. Dia sama kayak Ronaldo ketika itu. Dan, tapi kok bisa ya, striker Indonesia ini kok inisialnya RS semua. Rafael Struijk sama Ramadan Sananta. Ya, kita doakan semoga malam ini Ramadan Sananta bisa memberikan 1 gol, 1 dari Marcelino, dan 1 dari Witan Sulaiman. Bagaimana prediksi dari teman-teman? Saya 3-1 ya. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap dukung Timnas Indonesia. Jangan lupa malam nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan kami di Nusa Tenggara Timur jam 10, kita rame-rame untuk memberikan support kepada Timnas Indonesia melalui nonton bareng. Tidak ada larang-larang lagi. Ya, terima kasih. Salam olahraga.